Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini saya akan mengunjungi Masjid Tuban yang dianggap keramat oleh masyarakat sekitar. Bagaimana keseruannya tetap di Miftah Channel. Masjid Tiban Malang atau yang dikenal juga dengan nama Masjid Jin, merupakan masjid megah yang berada di Malang, Jawa Timur. Lokasi Masjid Tiban berada di Jalan Wahid Hasyim, Gang Anggur nomor 10, Desa Sananrejo, Kecamatan Duren, Kabupaten Malang. Baik nama Masjid Tiban, Masjid Jin, atau Masjid Ajaib merupakan nama-nama yang disematkan masyarakat kepada masjid ini. Nama-nama tersebut berkaitan dengan mitos yang beredar di masyarakat yang menyebut masjid ini dibangun dalam semalam. Tiban berasal dari bahasa Jawa tiba yang artinya jatuh. Masjid Tiban ini sebenarnya adalah pondok pesantren Salafiyah Bi'aru Bahri Asali Fadlah Lirrahmah atau yang biasa disebut Biba Fadlah. Pondok pesantren ini dirintis pada tahun 1963 lalu oleh Romo Kiai Ahmad. Awalnya, lokasi pondok pesantren itu merupakan kompleks kediaman Romo Kiai Pembang. Masjid tersebut kini juga kerap dikunjungi masyarakat yang penasaran dengan masjid tersebut. Oleh sebab itu, sepanjang jalan menuju lokasi kini dipenuhi para pedagang dari masyarakat sekitar masjid. Sementara kendaraan besar harus parkir di pinggir jalan raya. Berikut ini beberapa keanehan Masjid Tiban di Turen, Malang, yang dipercaya masyarakat sekitar. Masjid sekaligus pondok pesantren Salafiyah Bi'aru Bahri Asali Fadlah Lirrahmah dipercaya dibangun oleh ribuan pasukan jin. Masjid itu dipercaya tiba-tiba muncul di tengah pemukiman yang padat penduduk. Konon masyarakat sekitar juga tidak pernah mengetahui aktivitas pembangunannya. Karena itu, masjid sekaligus pondok pesantren Salafiyah Bi'aru Bahri Asali Fadlah Lirrahmah dipercaya dibangun oleh ribuan pasukan jin. Masjid itu dipercaya tiba-tiba muncul di tengah pemukiman yang padat penduduk. Konon masyarakat sekitar juga tidak pernah mengetahui aktivitas pembangunannya. Sekarang ada yang belum jadi, tapi tiba-tiba biasanya sudah terselesaikan. Memang, lazimnya sebuah masjid di kampung pasti proses pembangunannya akan melibatkan masyarakat sekitar. Biasanya mereka mengajak bergotong royong untuk pengecoran atau pekerjaan. Tetapi Masjid Tiban sama sekali tidak melibatkan warga sekitar. Dulunya saat pembangunan masjid memang tertutup, jadi saat dibuka sudah setengah jadi. Warga juga melihat mobil Colt masuk membawa bahan bangunan, tetapi sepertinya tidak banyak. Kalau alat berat memang tidak pernah ada. Tapi tiba-tiba sudah jadi bangunan besar, kata warga Turen. Masjid Tiban atau pondok pesantren Salafiyah Bi'aru Bahri Asali Fadlah Lirrahmah dirancang sendiri oleh pendirinya, KH Ahmad Bahru Mafdaluddin Syaleh Al-Mahbub Rahmat Alam. Setiap kamar yang akan dibangun atas petunjuk dari salat istikharah Romo Kiai Ahmad. Pembangunan selalu menunggu istikharah. Setiap kamar yang akan dibangun atas petunjuk dari salat istikharah Romo Kiai Ahmad. Pembangunan selalu menunggu istikharah hingga urusan ukuran kamar, ornamen, warna cat dan hiasan yang digunakan. Dasarnya istikharah ini dibangun di sana langsung sesuai ukurannya. Kalau kebesaran sedikit saja, pasti disuruh bongkar. Setiap kamar memiliki manfaat sendiri-sendiri, kata Hari Mustafa, salah satu pengurus. Istikharah itu dilakukan agar bisa menyambungkan sama Allah, ujar Mustafa melanjutkan. Setiap kamar dipercaya memiliki manfaat sendiri-sendiri. Manfaat itu juga menunjukkan keikhlasan orang-orang yang membangun. Semakin ikhlas semakin memberikan manfaat kepada orang lain. Pembangunan kamar atau ruangan dengan segala desainnya dibiayai oleh para jamaah. Mereka mengerjakannya secara gotong royong sesuai kemampuan. Ada yang hanya membantu tenaga, serta ada pula yang membantu biaya. Karena untuk kemaslahatan kami tidak pernah menghitung berapa biaya yang sudah dikeluarkan. Mungkin sudah puluhan atau ratusan miliar nggak tahu. Kita juga masih terus membangun, katanya. Ada sekitar 325 santri yang menetap bersama keluarganya. Mereka tinggal di lingkungan pesantren, sambil terus mengembangkan usaha pesantren. Sementara jumlah santri yang tidak menetap jumlahnya mencapai ribuan. Rudi, asal Sepanjang, Sidoarjo, mengaku menjalani riyadhah bersama 30 orang temannya. Riyadhah adalah istilah yang digunakan oleh santri atau jamaah untuk mengabdikan diri demi mendapatkan ridho Allah semata.
Rudi dan kawan-kawan setiap Sabtu dan Minggu ikut membangun pesantren sebagai bentuk membersihkan hati. Selama melakukan riyadoh, Rudi kenal dengan beberapa jamaah lain yang melakukan hal serupa. Mereka berasal dari beberapa daerah di antaranya Samarinda, Jakarta, Lamongan, Bandung, Banyuwangi, dan lain-lain. Rudi juga membantah kalau pesantren dibangun oleh tentara jinnya ya kayak kita-kita ini. Semua ikhlas membantu dengan tenaga. Kalau ada rizki bisa juga dengan uang, katanya. Cerita Masjid Tiban dibangun oleh tentara jin di Turen, Malang, itu sontak menyebar ke masyarakat sekitar, bahkan keluar daerah Malang. Selanjutnya masyarakat yang penasaran berbondong-bondong ke sana untuk menyaksikan masjid tersebut. Para pengunjung akan terkesima dengan tingginya gedung berlantai 10 berikut ornamennya, kendati berada di gang sempit perkampungan. Begitu datang, pengunjung akan disuguhi bangunan dengan dominan warna putih dan biru, serta sebuah gerbang gapura setinggi sekitar 30 meter. Para pengunjung yang membawa kendaraan roda 2 atau 4 bisa langsung parkir melalui pos informasi 1, selanjutnya akan diarahkan menuju lahan parkir dan informasi kedua. Namun bagi pejalan kaki bisa langsung menuju pos informasi 2 melalui lorong dengan warna kemasan yang megah. Pengunjung hanya akan ditanya nama atau pemimpin rombongan, jumlah rombongan dan kendaraan yang digunakan. Tidak ada pungutan biaya apapun. Bahkan jika membutuhkan pendamping akan disediakan pemandu dengan cuma-cuma. Data yang tertulis di selembar kertas tersebut dibawa pengunjung sebagai bekal menyusuri komplek bangunan pesantren. Pihak pengelola menolak Masjid Tiban disebut sebagai lokasi wisata. Mereka lebih senang dikenal sebagai Pondok Pesantren Salafiyah Biharu Bahriah Salih Fadlah Ali Rahmah. Karena itu di beberapa sudut tertulis permintaan kesadaran para pengunjung agar bersikap selayaknya di pesantren, bukan di tempat wisata. Pengunjung diminta mengenakan pakaian sopan, berjilbab bagi yang muslim dan menjaga kebersihan. Sepanjang menyusuri komplek Masjid Tiban, akan menemukan kamar-kamar dengan desain arsitektur yang beragam nuansanya. Secara ilmu arsitektur memang menggabungkan berbagai unsur seperti China, Eropa, dan Timur Tengah. Setiap kamar dipercaya memiliki manfaat sendiri-sendiri. Manfaat itu juga menunjukkan keikhlasan orang-orang yang membangun. Semakin ikhlas semakin memberikan manfaat kepada orang lain. Pembangunan kamar atau ruangan dengan segala desainnya dibiayai oleh para jamaah. Mereka mengerjakannya secara gotong royong sesuai kemampuan. Ada yang hanya membantu tenaga, serta ada pula yang membantu biaya. Masjid yang menuai banyak kontroversi ini punya berbagai keistimewaan dan daya tarik tersendiri bagi wisatawan domestik maupun mancanegara, khususnya bagi mereka yang melakukan perjalanan religi. Masjid bergaya arsitektur campuran China, Timur Tengah, serta India ini terlihat sangat anggun dan indah. Nggak bisa dipungkiri bahwa keberadaan Masjid Tiban ini dapat meningkatkan perekonomian Kota Malang. Ada beberapa fakta tentang Masjid Tiban yang perlu kamu ketahui. Simak di bawah ini. Pertama, Masjid Tiban punya beberapa nama. Masyarakat yang tinggal di sekitar Masjid Tiban menyematkan beberapa nama unik untuk masjid yang satu ini. Nama-nama unik ini bukan tanpa alasan. Beberapa nama unik yang diberikan oleh masyarakat sekitar antara lain seperti Masjid Tiban, Masjid Jin, atau Masjid Ajaib. Kedua, pembangunan dilakukan oleh jin. Masjid Tiban berasal dari bahasa Jawa Tiba yang artinya jatuh. Menurut masyarakat sekitar, masjid ini tidak diketahui proses pembangunannya dan tiba-tiba ada. Berdasarkan mitos yang beredar, masjid ini dibangun bukan oleh tangan manusia, melainkan oleh jin. Oleh sebab itu, masjid ini disebut juga sebagai Masjid Jin. Ketiga, versi lain masjid dibangun para santri. Masjid ini pada awalnya adalah pondok pesantren yang ada di tengah pemukiman warga. Mungkin terdengar aneh jika lokasi masjid megah ini berada di jalan yang sempit. Masjid ini mulai dibangun pada tahun 1978 dan pembangunannya dilakukan oleh para santri pada malam hari, sehingga nggak ada warga yang tahu tentang pembangunan masjid ini. Keempat, gaya arsitektur yang unik. Masjid Tiban punya gaya arsitektur yang unik. Masjid yang satu ini mengusung gaya arsitektur Cina, India, dan Timur Tengah yang dipadukan sedemikian rupa sehingga menjadi bangunan yang terlihat indah dan megah. Kelima, Lawang Sewu yang berlokasi di Malang. Layaknya Lawang Sewu di Semarang,
Masjid Tiban sendiri juga punya 1000 pintu, tapi bukan bangunan yang menyeramkan seperti Lawang Sewunya Semarang. Keenam, terdiri dari 10 lantai dengan fungsi masing-masing. Bangunan masjid ini terdiri dari 10 lantai, di mana lantai 1-4 digunakan sebagai tempat ibadah dan kegiatan harian para santri. Lantai 5-6 digunakan sebagai ruang keluarga. Lantai 7-8 digunakan sebagai pertokoan yang menjual berbagai kebutuhan para santri. Lantai 9 dijadikan bangunan dengan desain lereng gunung, sedangkan lantai 10 didesain menyerupai gua dan puncak gunung. Penggemar wisata religi tidak perlu khawatir, karena masjid ini nggak pernah tutup alias buka 24 jam setiap harinya. Untuk berkunjung ke sini pun nggak dipungut biaya loh. Baik, hanya ini video yang saya dapat aplikasikan, semoga bermanfaat dan bisa memahami tentang Masjid Tuban. Jangan lupa follow, like, and di komen. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.